masih luar biasa ya. Ya anak-anak, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, mari semuanya lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini ya Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, supaya Kau memberkati kami, supaya kami bisa memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Kau memberkati, kiranya Kau sertai. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kalian tahu tidak kalau Tuhan Yesus itu cinta saya, cinta kamu, dan cinta semuanya. Yuk anak-anak, mari kita menyanyikan Cuit Cuit Dubidu Dem Dem. Shalom anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pimpin kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Dan kami juga bersyukur hari ini kami bisa kembali belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin supaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya anak-anak, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Sebelum itu mari kita sama-sama
membaca ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Ayub 42 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekali lagi ya. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, nas Alkitab diambil dari Ayub pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Hari ini kita akan belajar tentang Ayub dan Allah. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar cerita minggu lalu bahwa Ayub ini adalah seorang yang saleh di hadapan Tuhan, dan tidak hanya itu, selain dia saleh, hidup dekat dengan Tuhan, dan dia juga diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan yang berlimpah. Nah, satu hari iblis mencobai dia dengan berbagai macam penderitaan. Tujuannya adalah supaya Ayub menjadi tidak setia kepada Tuhan. Tapi ternyata Ayub ini adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun dia mengalami begitu banyak penderitaan. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Ayub sehingga Ayub benar-benar pada waktu itu merasa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, ketika Ayub ada di dalam penderitaan pada waktu itu, ada beberapa teman dia yang datang kepada dia. Tujuan mereka adalah datang untuk menghibur Ayub. Dan betul saja ketika mereka datang bertemu dengan Ayub, ketika melihat kondisi Ayub, mereka pada waktu itu menangis. Mereka tidak kuat melihat kondisi Ayub yang begitu menderita. Bahkan mereka menyobek jubah mereka dan mereka mengambil abu, menaruh abu itu di atas kepala mereka sebagai tanda duka cita atas apa yang dialami oleh Ayub. Dan tidak hanya itu, mereka menemani Ayub pada waktu itu. Mereka duduk bersama-sama selama 7 hari 7 malam. Tidak ada satupun yang mengucapkan kata-kata. Nah, setelah hari ke-7, mulailah waktu itu Ayub membuka suara. Dia berbicara, dia menyatakan rasa frustasinya dengan apa yang dia alami. Bahkan dia mengatakan bahwa dia tidak seharusnya dilahirkan ke dunia ini karena penderitaan yang dia alami begitu berat. Nah, setelah Ayub mengatakan seperti itu, mulailah teman-teman Ayub berkata satu demi satu. Dan sebagian besar mereka menyatakan bahwa apa yang dialami oleh Ayub ini karena kesalahan Ayub. Karena Ayub telah berbuat dosa, telah berbuat kesalahan sehingga Tuhan menghukum Ayub. Nah, Ayub sendiri menyatakan pembelaannya. Karena dia merasa bahwa dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia merasa tidak melanggar perintah Tuhan. Dan ketika itu, setelah teman-temannya ini terus merongrong Ayub, terus menuduh Ayub karena semuanya ini kesalahan Ayub. Akhirnya Ayub waktu itu kesal kepada mereka dan menganggap mereka adalah penghibur-penghibur palsu yang justru bukan datang untuk menghibur dia, tetapi justru membuat keadaannya semakin buruk. Nah, di tengah-tengah keadaan itu ada seorang teman Ayub yang lain yang masih muda bernama Elihu. Nah, Elihu ini ketika mendengar mereka berbincang-bincang, dia merasa tidak tahan untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka berempat. Dan akhirnya Elihu ini memberanikan diri untuk berbicara. Dia menegur ketiga sahabat Ayub yang menceritakan tentang Allah dengan tidak benar dan juga menyalahkan Ayub atas apa yang dialami oleh Ayub. Dan Elihu juga menegur Ayub dengan apa yang dilakukan oleh Ayub, pembelaan diri yang dilakukan oleh Ayub, justru itu semakin membuat Ayub menjadi orang yang sombong. Kemudian Elihu akhirnya menjelaskan tentang Allah sesuai dengan apa yang dia ketahui dan semuanya itu baik. Dia menyatakan salah satunya bahwa Allah itu berkuasa atas hidup manusia. Dan keempat orang itu, yaitu Ayub dan ketiga temannya itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Elihu. Sampai akhirnya Tuhan sendiri waktu itu menampakkan diri, menunjukkan diri kepada mereka di dalam satu badai, angin badai yang besar.
Dan di situ Tuhan berbicara kepada mereka. Dan Tuhan waktu itu menunjukkan kepada Ayub bahwa dialah yang menguasai alam semesta ini. Dia menyatakan kepada Ayub di mana Ayub ketika dia menciptakan alam semesta ini. Dan di situ Ayub merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kembali menunjukkan bagaimana Tuhan mengatur alam semesta ini demikian luar biasa. Binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan itu semuanya ada dalam kuasa genggaman Tuhan. Dan di sini menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada bandingannya dengan apapun yang ada di dunia ini. Nah, ketika mendengar itu, Ayub merasa malu dengan dirinya. Ayub merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya dia menyatakan, seperti ayat hafalan tadi dikatakan seperti ini, dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Waktu itu, Ayub menyesal di hadapan Tuhan. Dia merasa bersalah dengan setiap kata-kata yang dia keluarkan. Dan di situ Tuhan sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Ayub. Sementara dia marah kepada 3 sahabat Ayub yang menuduh Ayub dan juga memperkatakan tentang Tuhan dengan tidak benar. Sehingga akhirnya Tuhan menyuruh mereka untuk mempersembahkan korban persembahan dan meminta supaya Ayub mendoakan mereka agar mereka diampuni kesalahannya. Dan Ayub melakukan itu dan akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub yang tadinya begitu menderita. Akhirnya apa yang selama ini dia miliki itu semua dikembalikan oleh Tuhan. Kekayaannya dikembalikan, dia memiliki anak-anak lagi, dan Tuhan menolong Ayub, memberkati kehidupan Ayub. Nah, anak-anak sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Dari perjumpaan antara Allah dengan Ayub. Yang pertama di sini kita belajar bahwa Allah berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Allah sendiri yang mau memperkenalkan dirinya kepada manusia, yang kecenderungan hati manusia karena dosa itu selalu menolak Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya. Bahkan kita tahu 2000 tahun yang lalu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, datang ke dunia menjadi manusia, hidup bersama-sama dengan manusia, dan dia melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sampai akhirnya dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang berdosa, dan dengan kematian Kristus, hubungan kita dengan Tuhan yang tadinya rusak karena dosa, itu dibereskan, dipulihkan oleh kematian Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke sorga, dan dia berjanji akan datang kembali. Hal yang kedua kita belajar di sini adalah mari kita punya sikap yang benar kepada Tuhan, yaitu mari kita percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan yang memiliki segala sesuatu, dan kita tidak boleh sombong karena kita ini hanya ciptaan dan Tuhan itu pencipta kita. Jadi mari kita percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita, berikan kepada kita ini iman kepada Dia, yaitu percaya dan mengandalkan Dia satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mau berdoa kepada Tuhan, kita minta supaya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk cerita hari ini Tuhan, yang mengajarkan kepada kami bahwa Allah yang berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepada kami, bahkan rela menjadi manusia datang ke dunia, yaitu Tuhan Yesus untuk bertemu dengan kami manusia dan mati disalibkan untuk menyelamatkan kami yang adalah orang-orang berdosa. Tuhan tolong kami supaya kami belajar untuk percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami,
Berdoa untuk papa mama, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka dan juga seluruh keluarga kami, papa mama, saudara-saudara, semua yang ada dalam keluarga kami. Tuhan lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, jauhkan dari setiap sakit penyakit, bahkan tertular COVID-19. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Tuhan berkati sekolah Bina Bakti, Tuhan berkati kepala sekolah dan guru-guru di masa PJJ ini, tolong mereka beri semangat di dalam mempersiapkan pembelajaran jarak jauh untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan tolong supaya bangsa Indonesia tetap dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan Tuhan pulihkan dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, Pak Sun sudah berhenti bercerita hari ini. Pesan Pak Sun tetap jadilah anak yang taat kepada Tuhan dan juga kepada Papa dan Mama. Dan yang kedua, jangan lupa ya, wabah COVID-19 ini masih ada di Indonesia. Karena itu, tetap jaga kesehatan kalian, cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa selalu pakai masker ketika kamu keluar rumah ya, dan kamu harus jaga kebersihan diri kamu. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan.